Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 5 saham dividen yang berpotensi lanjut uptrend lagi. Tentunya saham-saham ini masih layak untuk di hold dan cocok untuk dividen investing. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Jadi saham yang akan kita bahas pertama adalah saham BIRD ya guys ya, atau BIRD, yaitu PT Bluebird Tbk di sektor transportasi dan juga masuk ke dalam indeks saham syariah. Jika kita lihat pergerakan harga saham di 3 bulanan, saham Bluebird sudah mulai naik ya dari level terendahnya di 3 bulan terakhir ini sebesar 28,7% dan kita lihat ya closing di Rp1.950 per saham di hari Jumat kemarin. Secara fundamental sebenarnya saham Bluebird ini masih sangat layak untuk di hold, apalagi valuasinya masih menarik. P/E ratio di angka 9,2 kali dengan PBV 0,8 kali. Lalu dari kinerja laba bersih perusahaan juga masih bagus guys ya, terutama pada kuartal 2 2024 labanya masih mengalami kenaikan dari 136 miliar secara year on year naik menjadi 147 miliar. Ya, jadi di semester 1 2024 laba dari PT Bluebird ini juga masih bagus. Lalu kita lihat ya dari balance sheet-nya, ternyata total liabilitas dari saham Bird ini juga masih cukup rendah dibandingkan dengan total ekuitasnya, yang berarti debt to equity ratio saham Bluebird ini masih rendah dan hutangnya masih aman. Lalu dari net profit margin cukup tinggi di angka 12,19% dan saham ini juga yang terpenting adalah rutin bagi dividen. Terakhir bagi dividen adalah di 26 Juni 2024 untuk tanggal ex-date dividennya dengan dividen yield 4,67% guys ya. Lalu dari sisi return on asset 5,8% dan return on equity 8,2%. Lalu bagaimana nih dengan upside-nya? Apakah setelah 3 bulan ini Bluebird mengalami kenaikan 28,7%, masih bisakah Bird ini naik lagi? Jika kita lihat guys ya, berdasarkan teknikalnya memang saham BIRD atau Bird ini kita lihat ya masih ada upside yang cukup menarik ya, hingga uptrend dan menyentuh level all time high-nya di level 2400-an guys ya. Jadi untuk saham Bird ya memang kita lihat masih setengah jalan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau melihat ya upside dari Bluebird ini, jika kita lihat ya dari level bottoming di 27 Juni 2024 hingga harga saat ini sudah mengalami kenaikan 34,39%. Nah, kira-kira ada nggak nih investor yang juga penonton channel Invest Saham yang sedang pegang saham Bluebird ini dari harga bottomnya guys ya, bahkan sebelum pembagian dividen. Jadi congrats teman-teman sudah dapat dividen plus dapat capital gain ya dari kenaikan harga saham Bluebird, dan juga untuk jangka panjang masih bisa di hold guys ya untuk invest jangka panjang sampai teman-teman mendapatkan kenaikan yang full gitu ya, sampai nanti ya tembus di resistance selanjutnya dan bisa all time high lagi ya di sekitar 2400-an. Jadi upside-nya ini kalau misal teman-teman hold dari level bottoming itu mencapai 66% ya guys ya, cuan dari capital gain. Tapi kalau misalkan kita ukur dari level saat ini maka ada upside ya sekitar 23 ya, 23% bahkan lebih ya, 23% lebih. Jadi untuk saham Bluebird ini, menurut teman-teman, apakah menarik atau tidak? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau saya pribadi melihat saham Bluebird ini ya, kita akan coba cari retrace-nya. Kita akan coba cari normal correction-nya untuk kita coba entry ya di saham Bluebird. Untuk teman-teman yang mungkin mau tambah muatan ya, bisa beli di area higher low-nya atau menggunakan trend following untuk teman-teman yang belum punya saham Bird ini ya guys ya. Kembali lagi disclaimer on. Silahkan lakukan analisa secara mandiri agar teman-teman lebih yakin ya dengan pemilihan saham yang akan diinvestasikan. Nah, berdasarkan money flow-nya, kita melihat ternyata Bluebird ini kembali dilirik oleh investor asing, yaitu di tanggal 20 September 2024, tepatnya di hari Jumat kemarin, guys ya. Ketika mengalami kenaikan 2,9%, hal ini dikarenakan ada akumulasi, guys ya, dari investor asing sebesar 4,2 miliar rupiah. Yang berarti saham Bluebird ya bukan hanya diinvestasi oleh investor domestik saja, tapi investor asing juga kita lihat ya beberapa bulan ke belakang itu kita lihat investor asingnya melakukan akumulasi. Ya meskipun di beberapa minggu ini ya saham Bluebird ya kita lihat sempat ada net sell, tapi ini net sell-nya masih belum terlalu besar gitu ya. Jadi masih ada peluang dan kesempatan saham Bluebird bisa lanjut naik dengan akumulasi dari investor besar. Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham Astra International guys ya. Di 3 bulan ini Astra International sudah naik 17,42% di level 5.225 untuk penutupan hari Jumat kemarin. Jika kita perhatikan secara valuasi guys ya, saham Astra International ini masih sangat menarik dengan PER 6,6 kali dan PBV 1 kali.
Dan kalau misal kita lihat dari laba bersih ya memang di kuartal 1 ada penurunan secara year on year dan di kuartal 2 juga sedikit turun secara year on year. Tapi laba bersih dari Astra International jika menurut para analis ya guys ya memang ini masih cukup resilience. Jadi banyak sekali yang merekomendasikan guys ya saham Astra International ini baik itu dari analis di sekuritas ataupun analis lainnya. Lalu kita lihat dari net profit margin di angka 10% dan juga yang terpenting dari Astra International adalah rutin bagi dividen. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu ya bahwa Astra International ini rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama adalah di bulan Mei 2024 dan biasanya juga akan bagi dividen lagi di sekitaran bulan Oktober. Ya, jadi 1 bulan dari sekarang ada kemungkinan Astra International dan anak usaha lainnya di Astra Group juga akan bagi dividen. Terakhir bagi dividen di 14 Mei 2024 dengan yield 9,93%. Kita melihat guys ya bahwa penurunan yang terjadi di saham Astra International malah membukakan peluang yang sangat bagus untuk kita berinvestasi di saham big caps yang memiliki fundamental bagus. Lalu return on asset 6,9% dan return on equity 16,18% menjadikan Astra International salah satu saham yang memiliki fundamental yang cocok untuk investasi jangka panjang. Jika kita melihat guys ya, area kenaikan ya dari Astra International ini masih punya peluang yang cukup lebar ya, apalagi Astra International sempat menyentuh level 7 ribuan ya guys ya. Jadi untuk Astra International apakah akan kembali menyentuh level 7.000 kalau misalkan perekonomian semakin membaik setelah adanya cut rate ya dari Bank Indonesia dan juga The Fed, kita berharap bahwa saham-saham di sektor otomotif ya guys ya, dan penjualan mobil, penjualan motor dan lainnya itu juga bisa meningkat. Ya, sehingga kita melihat ada potensi bahwa dengan cut rates oleh Bank Indonesia juga bisa menaikkan kembali daya beli masyarakat di Indonesia. Jadi untuk Astra International ya kita melihat ketika teman-teman buy on weakness ini ada peluang yang sangat bagus guys ya untuk lanjut di hold dan teman-teman pastinya ya kalau misalkan sudah buy on weakness di 4.200-an ini sudah naik hingga 22%-an guys ya. Jadi teman-teman sudah beli sama Astra International di harga bawahnya meskipun ya sebelum pembagian dividen teman-teman tetap sudah dapat cuan yang lebih besar ya dari dividen yieldnya yang tadi kita lihat 9%-an tapi teman-teman sudah cuan sekitar 22%-an. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang beli di harga saat ini masih ada upside ya hingga kenaikannya. Kalau target terdekatnya itu di sekitar 6.000. Kalau misal kita lihat ya di resistennya ada kemungkinan Astra International bisa tembus hingga 7.000 dengan upside sekitar 34,26% guys. Dan apa sih yang bisa ya memperlihatkan bahwa Astra International ini punya peluang yang bagus untuk bisa naik. Nah, di sini kita bahas juga ya money flow-nya terkait dengan Astra International yang mana ternyata Astra International meskipun sempat terjadi net sell di tanggal 19 September tapi akumulasinya masih terbilang besar. Apalagi jika kita lihat ya tanggal 18 September ini ada net buy asing sebesar 253 miliar guys ya. Lalu di hari Jumat kemarin juga ada net buy 19 miliaran. Jadi untuk Astra International ya kita masih punya harapan ya bahwa ASI juga bisa lanjut naik lagi. Saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah Auto ya atau Astra Auto Parts Tbk, anak usaha dari Astra International di sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Jadi teman-teman yang juga ingin beli saham syariah ya, Auto ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk teman-teman berinvestasi. Di 3 bulan terakhir ini Auto sudah naik 29,64% di level Rp2.340 per saham ya. Secara valuasi juga masih menarik ya seperti Astra International, P ratio 5,5 kali dengan PBV 0,82 kali. Lalu yang menarik dari Auto ini adalah di mana laba bersihnya ini cenderung naik secara konsisten, baik itu secara year on year ataupun secara kuartalan guys ya. Pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini secara kuartalan mengalami kenaikan, juga secara year on year ini sangat bagus ya, alias terus mengalami kenaikan laba bersih. Dan saham Auto ya kalau misalkan kita lihat dari debt to equity ratio atau DER-nya ternyata juga masih rendah di mana liabilitas 5,5 triliun dengan ekuitas 13,7 triliun guys. Jadi total ekuitasnya masih jauh lebih besar. Net profit margin 11,72% dan juga rutin bagi dividen
Terakhir bagi dividen di 8 Mei 2024 dengan dividen yield 7,35%. Dan Auto juga kemungkinan besar akan bagi dividen di bulan Oktober nanti guys ya, mengikuti langkah dari Astra International. Return on asset 10% dan return on equity 14,98% menjadikan saham Auto saham yang memiliki fundamental bagus dan masih layak untuk di hold. Untuk Auto sendiri ya, kita melihat memang sempat turun ya dari level tertingginya di 3.500-an. Memang kenaikan dari Auto ini juga karena apresiasi market, sehingga kita melihat wajar ya Auto ini juga turun dan di sell in Mei kemarin kita melihat juga Auto ini mengalami bottoming juga gitu ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, Auto ini sudah naik sekitaran 30%. Jadi sudah banyak juga teman-teman yang cuan ya guys ya di atas 20% karena buy on weakness atau berani beli saham Auto di harga murahnya. Dan kalau misalkan kita perhatikan upside dari Auto ini masih ada sekitar 52%-an hingga kembali ke level 3.500-an. Jadi pertanyaannya, apakah dengan kondisi sekarang ini di mana Bank Indonesia dan juga The Fed sudah pangkas suku bunga, apakah perekonomian akan kembali membaik dan juga meningkatkan likuiditas di masyarakat dan daya beli masyarakat? Dan semoga saja ya kita berharap bahwa ini juga akan memperbaiki perekonomian ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, terkait dengan data ketenagakerjaan dan data pengangguran guys ya, karena yang kita harapkan adalah data penganggurannya berkurang sehingga daya beli masyarakat juga bisa naik lagi seperti itu. Jadi untuk Auto secara prospek bisnis masih menarik guys ya, dan juga masih layak untuk teman-teman hold. Dan untuk Auto kita melihat ya masih ada net buy dari investor asing terutama di 4 hari terakhir dari tanggal 17 September hingga 20 September, maka investor asing ini masih rutin mengakumulasi saham Auto sehingga Auto terus mengalami kenaikan, dan terakhir hari Jumat kemarin juga masih naik 1,73%. Selanjutnya adalah saham INDF ya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang juga termasuk saham syariah di sektor consumer goods ya guys, atau makanan dan juga minuman. Di 3 bulan ini INDF sudah naik ya sekitar 20% di level 7.150, dan kalau misalnya kita perhatikan ya berdasarkan valuasi dari INDF juga masih menarik dengan PE ratio 8 kali dan PBV 1 kali. Namun kita melihat ya ternyata laba bersih dari INDF ini ada koreksi ya guys ya di kuartal 1 dan kuartal 2 secara year on year terkoreksi. Secara kuartalan juga kita lihat ya ada penurunan laba bersih. Nah, apakah di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti akan naik lagi untuk laba bersih dari INDF ini, mengingat rupiah sudah semakin menguat dan dolar Amerika Serikat sudah semakin melemah. Lalu INDF juga rutin bagi dividen guys ya, tapi memang kalau misalnya kita perhatikan dividennya ini tidak lebih besar dibandingkan saham-saham lain yang tadi sudah kita bahas. Dividen yield hanya kisaran 3,73%, dan juga ya terakhir bagi dividen itu di 9 Juli 2024, yang berarti INDF masih rutin bagi dividen. Dari return on asset 3,2% dan return on equity 10,56% guys ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan INDF sudah naik ini dikarenakan atau dimulai juga ya ketika rupiah kita terus mengalami penguatan. Jadi ketika rupiah menguat maka ini akan menguntungkan saham INDF. Kalau misal kita lihat upside-nya, memang INDF ini upside-nya tidak terlalu tinggi lagi guys ya, hingga level high-nya di 7.500. Tapi jika INDF kembali all time high, maka the sky is only limit. Tidak ada limitasi ya guys ya dari upside yang bisa diraih oleh INDF. Tapi kembali lagi ya, karena kita juga memperhatikan risk and reward di saham yang akan kita investasikan, maka kita pun melihat ya bahwa INDF ini sempat mengalami level bottoming. Bahkan ketika INDF ini juga rutin bagi dividen guys, ketika INDF ini bagi dividen maka kembali ke level bottomnya. Jadi untuk INDF ini sudah naik ya sekitar 20,7%-an. Nah, kira-kira siapa nih yang masih pegang INDF? Dan yang pertama sudah dapat dividen, yang kedua sudah cuan dari capital gain-nya. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari inflow yang terjadi di INDF ternyata juga sangat rutin ya diakumulasi oleh investor asing, sehingga harga sahamnya juga bisa melesat tinggi ya guys ya. Padahal ini adalah saham big caps yang biasanya saham big caps itu ketika naik juga kenaikannya cukup lambat ya, atau naiknya perlahan saja seperti itu. Jadi untuk INDF ini masih sangat layak untuk di hold, terutama teman-teman yang berani buy on weakness. Terakhir kita akan bahas saham Telkom ya guys ya. Untuk TLKM di 3 bulan ini sudah naik 10,92%, dan memang pergerakan harganya masih laggard.
penutupan terakhir di 3.150 dan kita lihat guys ya, sempat naik ke 3.200-an, tapi Telkom malah turun kembali ya, dan kembali ke level bottomnya atau mencatatkan area higher low yang sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk buyback lagi, untuk akumulasi kembali saham Telkom di harga yang lebih murah dibandingkan harga saat ini ya, di 3.100-an. Jadi untuk Telkom berdasarkan valuasinya juga masih menarik ya, per 13 kali dengan PBV 2,4 kali. Tapi jika kita bandingkan dengan saham yang tadi kita bahas di belakang, maka saham Telkom ini secara valuasi sudah lebih tinggi ya guys ya, dibandingkan dengan Astra International, dengan Auto dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita perhatikan di kuartal 2 secara year on year ternyata mengalami koreksi atau penurunan dari 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun guys. Tapi ya guys ya, jika tidak ada program pensiun dini yang diselenggarakan oleh Telkom terhadap karyawannya, maka seharusnya ada penambahan 1,2 triliun rupiah. Yang berarti jika tidak ada program pensiun dini tersebut, maka laba yang dihasilkan saham Telkom ya pada kuartal 2 itu seharusnya di angka 6,9 triliun. Yang berarti seharusnya laba Telkom pada kuartal 2 itu naik ya guys ya. Tapi ya karena ada program pensiun dini yang juga diberlakukan oleh Telkom ya, ditawarkan ya oleh Telkom kepada karyawannya juga untuk mengurangi beban-beban karyawan ya guys ya, maka Telkom ini juga harus ya merelakan 1,2 triliunnya itu digunakan untuk program tersebut, kemungkinan untuk membayar pesangon. Dari sisi profitabilitas, net profit marginnya juga masih menarik ya, 15 persenan. Dan ternyata dengan hadirnya Starlink di Indonesia tidak menyebabkan laba Telkom itu anjlok ya guys ya. Jadi ya dengan munculnya Starlink di Indonesia itu sebenarnya bukan menjadi masalah besar untuk Telkom. Bahkan Telkom ini menjadi distributor alat-alat ya untuk yang disediakan oleh Starlink ya guys ya, untuk dijual di Indonesia gitu ya, menjadi distributor utamanya Starlink dan malah bekerja sama seperti itu. Dan yang terpenting dari saham yang kita bahas ini yaitu Telkom, di mana saham Telkom juga rutin bagi dividen guys ya. Terakhir bagi dividen di 16 Mei 2024 dengan dividen yield 5,67%, dengan return on asset 8,24% dan return on equity 18,10%, yang menjadikan saham Telkom ini juga saham yang masih menarik. Jika kita bandingkan ya dengan pergerakan saham-saham yang tadi kita bahas, maka saham Telkom termasuk saham big caps yang pergerakannya masih cukup laggard, yang berarti masih memiliki upside yang cukup tinggi. Karena kenaikan dari sekitar 2.780-an sampai di harga saat ini baru naik 12% saja, sehingga kita bisa melihat ya upside dari Telkom dari harga saat ini sampai setidaknya di 4.200 ya, maka ada upside 33,30%-an untuk saham Telkom guys ya. Dan ketika Telkom ini juga bagi dividen ya, maka Telkom ini dividennya itu ketika mengalami bottoming atau di level terendahnya. Nah, jadi untuk saham Telkom ini cukup menarik guys ya, dan kita lihat juga ternyata masih rutin diakumulasi oleh investor asing. Terakhir di hari Jumat ya masih ada akumulasi 94 miliar, lalu di hari Kamis juga inflow-nya sangat besar 163 miliaran ya guys ya. Jadi cukup besar ya inflow dari investor asing terhadap saham Telkom. Yang berarti ya dapat kita simpulkan bahwa investor besar ini juga sedang dalam fase akumulasi. Jadi siap-siap saja ya jika Telkom meroket, maka teman-teman sudah dapatkan jawabannya. Oh, kemarin Telkom ini berada di fase akumulasi. Jika harga sahamnya tiba-tiba naik 2-5% atau bahkan lebih, maka itu sudah berada di fase markup harga. Nah, di sini pun kita akan membandingkan guys ya dari kelima saham yang tadi kita bahas berdasarkan dividen yieldnya. Menurut teman-teman kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Beli saham di harga bawah atau beli saham di harga tinggi guys ya. Nah, di sini kita sudah ada datanya di mana ketika teman-teman membeli saham-saham bagus di harga rendahnya atau di level bottomingnya, maka teman-teman akan mendapatkan dividen yield yang jauh lebih tinggi. Seperti di saham Bluebird ya guys ya, ketika teman-teman berani beli di area bottom, maka saham Bluebird akan memberikan dividen yield sebesar 7,2%. Sedangkan ketika di harga saat ini, maka dividen yield yang berpotensi teman-teman dapatkan hanya sekitar 5,3% saja. Lalu untuk Astra International juga ya guys ya, ketika teman-teman beli di area bottomnya, maka dividen yieldnya berpotensi 11,3% dan di level saat ini 9,2%. Untuk saham Auto di harga bottom price-nya, teman-teman akan mendapatkan yield 10%-an dan di hari ini, di harga saat ini adalah 8% ya untuk potensi dividen yieldnya. Sedangkan INDF ya jika membagikan dividen payout ratio 35%, maka potensi
dividend yield ya untuk bottom price-nya adalah 5,2% dan today price di 4,2%. Sedangkan Telkom ketika teman-teman beli di area support guys ya, maka teman-teman akan mendapatkan dividend yield 6,3% dan di harga saat ini hanya sekitar 5,4% saja. Yang juga kita melihat memang Telkom ini masih cukup oke guys ya, dengan dividen yield 5,4% ini juga sebenarnya masih menarik ya, karena kenaikannya belum terlalu tinggi seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.